Baik, terima kasih Pak Surbakti untuk pujian penyembahannya pagi hari ini. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Hanaming dari Bali. Ya, Shalom. Shalom Bu Hanaming, kami persilakan waktu dan kesempatan. Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Belum kelihatan kameranya, Bu. Ya, Suara oke. kedengeran ya? Ya, dan ya. Suara saya kedengeran ya, Bu? Ya, kedengaran Bu. Oke, Yang tolong di mute itunya ya, biar suaranya nggak sah. Ya, betul. Mari kita berdoa. Ya Aba Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang ambil alih, yang berdaulat, semuanya Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri yang mengajar kepada kami semua, karena saya hanya penyalur berkat daripada firman-Mu yang melalui mulut ini, sehingga biarlah segala sesuatu yang berdasar dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati dan pikiran yang jernih untuk sebagai murid Kristus, sebagai telinga murid Kristus, sehingga kami bisa mengaplikasikannya bersama-sama, sehingga kami kesatuan sehati sepikir dalam kasih Kristus, dan semuanya dari dan untuk memuliakan nama di atas segala nama, itu Raja mulia kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, karena saya sudah diberikan temanya dari Pak Surbakti ya, tentang speaking tongue atau bahasa roh ya. Kita mau baca dulu ya, langsung ke ayat-ayatnya ya. Ya, dan kita tahu ya bahwa bahasa roh ini adalah salah satu tanda dari orang percaya dan orang yang sudah kepenuhan oleh Roh Kudus sendiri ya. Kita mau buka dulu Matius 3 ayat 11 ya. Saya baca ya. Saya baca atau Bapak yang mau bawa Pak Lamsar? Pak Lamsar siap? Ya, boleh. Siapa aja. Saya boleh, Bu. Ya, oke Bapak, silakan baca karena saya habis satu lagi kan. Matius 3 ayat berapa, Bu? Matius 3 ayat 11, Pak. Ayat 11. Oke, firman Tuhan. Bapak suaranya kecil sekali ya, Pak? Enggak, jelas kok. Jelas kok. Mungkin Ibu yang dengar kecil, tapi kita dengar besar. 1, 2, 3. Boleh nih. Suara saya jelas kan? Ya, oke. Matius 3 ayat 11. Oke, baik. Ya, firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dengan api dan dengan api. Amin. Ya, itu ya. Jadi barang siapa yang kita udah dipenuhi Roh Kudus, artinya kita sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu melalui rohnya ya. Dan itu buah-buahnya adalah salah satu tandanya adalah apa? Berbahasa roh. Tetapi ada juga tanda-tanda lain yang kita mau melihat ya Pak ya. Di Markus 17 ayat 17 ayat 18. Oke. Markus berapa, Bu? 17 ayat 17 Markus dan itu sampai 16 Markus. enggak, Markus 17 ayat 17 dan 18. Markus 17. Enggak ada Markus 17, Bu. Enggak ada. Bentar, Yang ada, lihat. yang ada Markus 16. Iya, sampai 16. Sorry. Bentar. Di saya, oh ya 16 ya. 16 Pak, saya salah tulis. 16. Oke, baik. 17 firman Tuhan. Menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi itu tanda baru,
tanda dan hasilnya ya. Jadi bahasa roh adalah baru satu tanda, tapi yang tanda-tanda hasilnya kepenuhan roh adalah hasilnya seperti itu. Oke ya, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang berbahasa roh udah pasti melakukan firman Tuhan? Tergantung kita. Kita harus terus melatih diri kita, ya, seperti yang Tuhan berikan kepenuhan. Jadi ibaratnya begini, seperti diibaratkan perumpamaan, Tuhan sudah memberikan kasih karunia roh itu seperti benih biji padi ya, bibit. Dan kita harus menyiraminya terus, kita melatihnya terus dengan pujian penyembahan. Memang itu kasih karunia roh, ya. Dan kita akan melihat ada beberapa banyak lagi yang karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, khususnya termasuk bahasa roh ini. Apakah bahasa roh ini dapat dimengerti semua orang? Apakah bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah bagaimana yang lebih penting lagi yang harus kita lakukan? Mari kita lihat ya. Kita lihat. Atau mungkin saya akan bernyanyi 1 menit saja dan saya berbahasa roh ya, sambil sedikit. Maafkan suara saya jelek. Tapi itu aja. Holy, holy, God Almighty, lovely, Prince of Peace. You are beautiful, bright of morning star, wonderful, Prince of Peace. You are. Shiri biara la bashada maria seremo. Shiri biara la bashada maria sada maria la bashada real stain. Ye bashada kada ya la bashada haleluya. Ku memujimu, menyembahmu lebih lagi. Seperti itu kira-kira ya. Saya pun tidak mengerti artinya. Kalau tidak bernyanyi, tidak memuji, menyembah Tuhan, tidak keluar dari hati. Jadi itu sepenuhnya dari Roh Kudus, itu hanya sepenggal saja. Dan kita mau baca lebih tegas lagi arti dan apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 8. Mari kita buka ya, Pak. Bapak yang baca atau saya baca? Ya. 1 Korintus 12 ayat 8. Ya, sampai 10, Pak. Sampai 10, firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi itu semua sudah tertulis dan kita membacanya ada 9 karunia roh. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi Bapak Ibu, dan saya bicara untuk firman Tuhan ini pastikan untuk saya. Seumpama ada Bapak Ibu yang belum berbahasa roh, tetapi sudah melakukan firman Tuhan, sudah tadi menumpangkan tangan orang sakit, orang sembuh, ya, menginjak ular dan sembuh. Pernah dikasih minum racun, saya juga dulu pernah bersaksi, saya pernah dikasih racun tapi saya tidak mati. Dan sepenuhnya ibu sudah berjumpa rema firman Tuhan sudah menjadi rema ya, bukan menjadi logos saja, dan sudah melakukan ketetapan firman Tuhan dan ibu taat, Bapak Ibu taat melakukan. Tidak bermasalah, bahasa roh hanyalah satu tanda. Ada banyak tanda-tanda lain yang tadi yang kita baca 9 itu. Jadi jangan berkecil hati. Sampai hari ini pun teman saya ada yang penjaga menara, ada ibu sahabat saya, dia tidak ada berbahasa roh, tetapi dia bisa melihat, mendengar.
Itu pun bukan karena usaha kita, terserah penjunannya. Dan itu digunakan bukan untuk keren-kerenan, tetapi bahasa roh adalah digunakan untuk, seterusnya nanti kita akan baca di ayat-ayatnya bahwa bahasa roh digunakan untuk berbicara kepada Allah sendiri. Karena ada banyak yang disampaikan. Tetapi yang satu yang saya ingin tekankan di sini adalah mari Pak Bu, kita belajar lebih tertib, sopan, dan teratur dalam berbahasa roh. Saya maaf, oknum ya, oknum saya tidak bicara di sini. Oknum kalau saya dengar di mimbar, terutama WL juga, sudah musiknya kenceng, ini tidak menghakimi, ini kenyataan, kurang hikmat. Musik kenceng, suaranya lebih teriak. Betul ya Pak Bu ya? Suara maaf loh, maaf. Tidak mengerti bahasa rohnya. Diulang-ulang kayak nge-rap, maaf. Kenapa itu salah? Tidak salah, tetapi kurang tertib dan sopan. Ada aturannya, ada tertib dan teratur di situ dikatakan, ya. Karunia kenabian pun dan karunia semua saling memberkati. Jadi semua segala satu ada tata. Dan berbahasa roh itu bisa mengartikannya, minta mengartikannya. Kayak tadi sepenggal yang tadi bahasa roh, saya tidak mengerti artinya kalau saya tidak tanya Tuhan. Kapan saya waktu dapat bisa berbahasa roh dan mengerti bahasa, diartikan bahasa Indonesianya? Saya minta apa yang saya ngomong ini ya Tuhan, atau apa yang itu orang ngomong itu. Jadi kalau baru satu kata, misalkan laba, itu kan LABA kalau di Indonesia kan. Saya tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Itu baru sepenggal, maaf. Kita belajar sama-sama. Bukan berarti saya lebih pintar bisa panjang satu kalimat. Tidak, Bapak Ibu. Itu tergantung oleh penjunannya, bukan saya. Jadi, cuman yang saya tekankan sini, mari kita tertib. Karena ada yang tidak tertib mendatangkan, istilahnya kurang hikmat, harus tulus seperti merpati, ya, berhikmat kita, dan cerdik seperti ular. Contohnya, saya pernah di rumah sakit. Kenapa? Teman saya kurang berhikmat. Pintu rumah sakit belum dibuka, diterobos. Saya sudah bilang, walaupun tidak digembok, ya, khusus penyakit saraf. Di sini namanya ruang mawar, rumah sakit umum. Sanglah, saya pelayan rumah sakit sebelum pandemi, udah lama, 7 tahun yang lalu lah. Padahal dia udah lebih senior dari saya, tapi jarang datang. Saya bilang, Bu, tolong. Terus saya colek, dia punya pinggangnya gini, kalau berbahasa lu jangan kenceng-kenceng. Karena yang dilayanin itu belum mengerti bahasa Roma. Belum, kita dari interdenominasi, betul ya Bapak Ibu. Ada gereja daerah, ada gereja Protestan, ada gereja Ortodoks, ada gereja Katolik. Nah, semua dibaptis di dalam Bapa di surga, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi ada yang belum berbahasa roh, dan di gerejanya pun doktrinnya tidak mengajarkan untuk berbahasa roh. Ya, kita harap maklum. Jadi pakai hikmat. Apa yang terjadi? Pasiennya menolak dan merasa, Ibu berbahasa apa? Sepertinya apa? Dikira baca japal mantra atau bahasa apa, kan gitu. Semua ada aturannya, nanti kita lihat ya. Nah, jadi sekali lagi kita bilang, menurut firman dikatakan, nanti kita buka lagi ayatnya ya. Nah, kembali lagi, saya mau katakan pada saat kita berbahasa roh, harus tertib dan teratur. Artinya tidak perlu kencang-kencang, karena bahasa roh itu tidak menjadi berkat bagi semua orang, karena orang yang mendengarnya tidak mengerti. Saya pun tidak mengerti. Yang mengerti hanya roh dan Tuhan. Tetapi kita bisa minta mengartikan, di situ ada karunia yang dikasih tahu kan. Kita mau buka lagi Bapak, 1 Korintus 14 ya. Halo, atau saya baca? Ya, 1 Korintus 14 ayat berapa, Bu? 2, Pak. Ayat 2. Oke, baik, firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Betul. Iya toh, benar kan? Jadi kalau orang mendengarnya tidak mengerti. Terus Pak, lanjut ayat. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, ayat 5 Pak. Ayat 5. Siapa yang aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh,
Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, udah jelas bukan Pak Bu? Ya. Ya. Jadi kembali lagi, kalaupun Tuhan belum memakai kita bernubuat, ya jangan dibuat-buat. Bahasa kasarnya jangan dibuat-buat. Karena nubuatan itu berasal sepenuhnya kuasa kedaulatan daripada Tuhan sendiri. Firman sudah jelas ya dan amin. Jangan kita perdebatkan. Saya tidak mau berdebat, tetapi kalau ada yang kurang cocok dengan kita, oh mungkin kita belum terima. Oh mungkin kita belum dapat terimanya. Oh bukan mungkin ini, tanyalah, bicara baik-baik. Jangan, oh saya tidak setuju. Ya memang kalau ada penyesatan, beda ya. Kita sudah jelas telinga kita kan telinga murid Kristus yang biasa sudah baca firman. Kita tahu kalau bukan makanan roh kita ini yang bukan berasal dari Alkitab, bukan berasal dari firman, kita menentang kok. Tetapi jangan karena kita belum kepenuhan roh, kita belum baca firmannya sering, jarang-jarang baca firman, jarang praise and worship, disampaikan firman, sudah mulai bertentangan. Ada yang seperti itu, bukan ini, bukan di sini ya. Ada yang begitu. Karena apa? Tadi dikatakan, ada gereja, saya bukannya menghakimi, Pak. Ini kenyataan yang saya terima sendiri. Waktu saya berdoa, ini aja tadi saya berbahasa roh cuma kasih contoh. Padahal saya kalau berbahasa roh saya nggak pernah kencang-kencang. Yang dengar cuma saya sendiri kok. Mau di gereja, mau di persekutuan doa. Saya pernah ditolak sama gembala komsel saya sendiri, juga ditolak oleh siapa? Oleh jemaat yang gerejanya dari agama Protestan. Dia bilang gini, Pak Gembala, Bu Hana, kenapa kau berdoa pakai bahasa roh? Saya nggak setuju. Nggak boleh. Waduh, kita berdua ya Pak Gembala sama saya pun, kita diam, kita nggak mau ribut. Sesudah dia stop marahnya, kita baru jelaskan, ini loh ayatnya. Karena dia belum membaca firmannya, belum mengerti. Nah, kita yang beritahu sesama, tegurlah dengan kasih, ini loh dasarnya. Dan kita pun nggak pernah kenceng-kenceng berbahasa roh. Karena duduknya kan jaraknya kan 1,5 meter, pasti kedengaran sedikit ya, waktu pas kita pujian penyembahan. Ya memang selalu dia menentang firman. Setiap kali orang bawakan firman, orang itu menentang. Tapi akhirnya saya berdoa untuk minta sama Tuhan, dia supaya lahir baru, supaya ada kepenuhan roh. Karena orang bisa saja sudah kepenuhan roh, tetapi tidak dijawab oleh desakan situasi kondisi dunia, situasi kondisi perekonomian, pergumulan keluarga yang berat belum dijawab, sehingga itu luntur lama-lama longsor. Iman sedikit-sedikit longsor. Bisa Bapak Ibu kalau tidak menjaga api roh. Tidak ada kasih mula-mula yang dulu saya pernah katakan ya. Itu bisa longsor Bapak Ibu. Istilahnya kayak tanah tuh pelan-pelan. Pelan-pelan kok. Jadi lama-lama jadi penuh kemarahan. Ada emosi yang menggebu-gebu. Nah ini kembali lagi kepada jadi buah roh. Jadi kalau orang berbahasa roh itu, perhatikan setiap hari apa yang dia lakukan. Bukan cuma hanya pujian penyembahan di tengah-tengah gereja, di persekutuan, di Zoom, bukan Pak Bu. Tetapi setiap hari kita harus punya buah-buah roh juga. Ya, karena dalam tanda petik, hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah menemukan, tahun 2006, saya pergi ke salah satu daerah 2006 ke Jawa Barat. Tiba-tiba kami cuma bertiga, itu ibu-ibu semua ya, cuman pagi-pagi kita, kan saya tidur di rumah dia, kita berdoa. Tiba-tiba, ini oknum ya, saya bicara oknum. Bahasa roh udah jelas, tidak memberkati kalau orang yang tidak mengerti dan orang mendengarnya. Nah, tetapi apa yang terjadi saat itu? Hati saya gelisah. Bahasa rohnya kenceng, bukan soal bahasa rohnya Pak. Saya tahu ada sesuatu yang harus dilepaskan, harus yang dicengking, diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa di dalam hati, saya perangi dalam roh, dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh perjinan, roh kenajisan, roh kecemaran dilepaskan keluar di dalam tubuh jiwa orang itu. Apa yang terjadi? Tidak keluar mulut ya Pak. Yang terjadi sesudah selesai doa, dia minta maaf, orang itu bilang seperti sama saya gini. Karena kami cuma bertiga ibu-ibu kan di dalam kamar itu. Dan masih ada
kalau mau dibilang saudara, urut-urutan masih jauh sekali gitu ya. Adalah ya kita saudara seiman yang pasti. Secara jasmani itu kami masih jauh sekali bersaudara karena dia anak angkat begitu. Udah gitu dia bilang gini, halo Bu, halo, dia panggil saya Cici kan, kakak. Cici tahu ya kalau saya berbuat salah, ada kesalahan. Saya belaga diam aja. Kenapa? Dia ngaku semua, dia nangis. Iya loh, saya memang ada seperti ini. Nah, seperti itu ya Pak Bu. Jadi itu bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kita yang lebih dari lain. Kalau setiap kita diberikan karunia roh itu, tentunya ada gunanya. Dan kita diberikan discerning spirit, karunia membedakan roh tadi, adalah untuk mengetahui ya, mengetahui ada sesuatu yang tidak baik. Nah, doakan. Kita perangi kalau perlu dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, orang ini ada roh kesombongan, ada roh kebencian, roh kesalahpahaman, ikat, patahkan, hancurkan, lepas, keluar. Ya, mungkin tidak bersuara dalam hati, minta sama Tuhan. Seperti itu. Bisa lanjut ya, Pak? 1 Korintus 1 Korintus berapa? 14 tadi kan? Oke, baik. 14 ayat 9 ya. 6. 6 dan tadi udah 6 belum? Oke. 6, 9 ya. 6 dengan 9. 6 belum ya? Belum. Ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dalam bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Ayat 9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ya, terus lanjut Pak, 13. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, saya juga sambil buka ya ayatnya ini. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka Roh Kudus, rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Terus ayat 14 sudah, ayat 18 ya, 18. Mari Pak, silakan 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya, 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Nah, udah jelas di sini ya. Mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi sudah jelas penjelasan di sini. Kayak tadi panjang saya tuh, ada satu kalimat. Saya sendiri aja tidak tahu kalau tadi tanya Tuhan. Itu kan tetusan hati saya daripada hati ketemu hatinya Bapak. Jadi lebih baik kita bernubuat. Kalau tidak ada nubuatan, jangan dibuat-buat, tetapi bicaralah firman. Bicara dengan hikmat, pewahyuan, pengenalan Kristus secara benar. Kan itu semuanya ada. Jadi semua sudah tertulis ya. Ayat 22 saya baca. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Udah jelaskan ya Bapak Ibu, tadi kan dijelaskannya semuanya. Oke. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, ini ayat 23. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Nah, tadi itu yang saya katakan. Mulailah ditolak ada perdebatannya. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Di sini kan kasar sekali katanya, ada kata gila. Nah, di sini sudah ditulis. Artinya makanya harus teratur. Ya. Terus ayat ya, tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman dan orang baru, ia akan diyakinkan
oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ya, jadi seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Kita sudah tahu ketentuannya, makanya kita mau jadi anak yang taat pada firman Tuhan, iya dan amin. Jadi kalau orang yang mau berdebat dengan firman Tuhan, sesuai apa yang saya ucapkan barusan tadi, bukannya kata saya, ini kata firman. Silakan berdebat sama Tuhan, jangan ada perdebatan di antara kita. Ya, karena saya cuma hanya membaca dan mau belajar untuk melakukannya. Yang mengajar siapa? Roh Kudus yang di dalam saya dan di dalam Bapak Ibu yang mengajar setiap kita. Kita cuma hanya berbagi di sini, saling menguatkan, dan saya pun masih terus memposisikan diri saya 0. Supaya apa? Yang 100, yang jumlahnya besar itu ada di dalam saya. Yesus siapa? Guru agung kita, itu Roh Kudus. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Amin, amin. Iya. Jadi tadi dikatakan kasar sekali katanya gila gitu ya. Kalau orang dengar ini kayak ya iyalah kalau misalkan laba 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 apa? Si laba 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 nggak ada berhenti berhenti. Maaf Pak, Bu, saya tidak menyindir, maaf. Saya tidak menghakimi, maaf. Itu sebenarnya baru belajar bahasa roh. Ya, nanti ada sesi selanjutnya yang berbahasa roh, belajarnya sama Tuhan, sama Roh Kudus, bukan sama saya. Tetapi saya bisa mengatakan itu baru belajar, kenapa? Ya saya mengerti. Ya, seperti kita babi, babu waktu kecil ya kita belajarnya bahasa Indonesia. Ini papa, ini ibu, babi bu, dadi du, tati. Istilahnya seperti ini, cuma perumpamaan Bapak Ibu ya. Jadi bahasa roh sekali lagi itu oleh kasih karunia pemberian daripada penjunan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Tuhan Yesus bilang apa? Tadi kembali lagi di Matius 3 dikatakan dia yang membaptis, Roh Yohanes membaptis ya dengan air, tapi Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus dan api, baru layak masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum berbahasa roh, mintalah dalam berbahasa roh, aku mau. Kalau belum juga dikasih, jangan kecewa. Tapi Bapak Ibu mungkin pernah dapat mimpi, dapat melihat, mendengar, atau tadi sudah melakukan pekerjaan Tuhan, menumpahkan tangan orang lain sakit, sudah sembuh, ya, sudah bersyafaat, sudah melakukan ketetapan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang logos, cuma hanya tulisan bisa menjadi rema. Artinya Bapak ini oleh Roh Kudus. Amin. Jadi jangan berkecil hati. Kita saling memberkati, bukan saling perdebatan. Makanya dan ya terus kita mau lihat yang jangan melarang ya. Dikatakan jangan melarang, 1 Korintus 14 ayat 39, bisa bantu baca ya Pak? Oke, bisa. Baik. 1 Korintus 14 ayat 9. Buka nih. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi ayat 40 ya, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, seperti yang tadi kita katakan. Saya katakan ya, amin. Jadi itu semua ada ketentuannya Pak Bu. Tapi kalau belum membaca firman Tuhan, memang yang di mimbar itu tidak bersalah. Saya tidak mau katakan bersalah, biarlah nanti yang menyalahkan atau membenarkan Tuhan sendiri Roh Kudus, tetapi belum berhikmat dan kurang memperdalam, mengasah terus pedang yang tajam itu, yaitu bahasa roh harus dipelajari, apa diminta sama Tuhan, dan supaya lebih panjang kalimatnya. Jangan ada yang tidak tertib Ibu. Saya pernah di kaget tahun 2007, itu salah satu oknum juga ya. Waktu kita berkumpul berdua berempat, laki 2, perempuan 2. Dia suami istri. Di satu tempat itu sudah ditinggalkan oleh gereja. Tiba-tiba saya dipanggil untuk berdoa rumah itu.
bukan rumah gedung itu untuk pembersihan, istilahnya kita memberkati rumah itu kan. Nah, jadi jemaat itu sudah pergi semuanya. Nah, pas kita mau berdoa, tiba-tiba mulailah berbahasa roh, orang-orang kenceng-kenceng. Kalau saya ya berbahasa roh, kalau keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak. Kalau keluar ya di mulut saya sendiri pelan-pelan. Yang satu ini Bapak seperti aneh kelakuannya, dia menunduk dan seperti mau keprak-keprak batu ini lantai. Kan saya kaget melihatnya. Waktu itu 2007 saya baru dibaptis 1 tahun, Ibu. Bap, saya udah ceritakan saya dibaptis Januari 2006, tapi Tuhan membawa saya cepat sekali dalam percepatan. Karena benih yang ditanam Tuhan itu subur karena kuasa Tuhan ya, bukan karena saya. Jadi saya berdoa, saya perangi dia. Saya tahu ada sesuatu. Nah, kok saya bisa tahu ada kelainan? Ya kelainan lah, Bu. Bahasa roh itu indah, apalagi kalau kita bermazmur. Wow, saya sering lakukan itu. Pasti Bapak Ibu juga pernah yang bermazmur dari dalam hati suatu kerinduan yang dalam. Saya mau kasih contoh ini terakhir ya, waktunya sudah habis mungkin. Waktunya habis ya, Pak? Bu. Lanjut aja, Ya, lanjut ya, aja. Bu. Sudah habis ya. Saya minta 1 menit aja. Saya mungkin lagunya ini seperti ini, saya ingat. Apa ya? Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Karya terbesar pada yang bersyukur. Shiri biriere lava shakara malashadara moyambo. Sebab Engkau yang maha kudus, kudus, kudus. Kami memuji menyembah-Mu. Kudus, kudus. Mulialah nama-Mu, Raja mulia. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirimiya lava shada madasadira. Ideva shata karara bashata ramayase. Om nava shata param. Haleluya. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suara saya jelek dan itu tidak bagus. Tidak konsentrasi full, di sini ada penuh juga berisik. Maafkan saya kalau suara ini tidak bagus, dan tetapi hanya itu sepenggal sedikit saja, ya, dan tidak konsentrasi tadi. Tapi kalau lebih-lebih bersama dengan Bapak, Ibu, kita dengar lagu sama-sama pujian, wow, masuk hadir, gitu ya. Jadi kembali lagi, itu saja yang bisa saya sampaikan, cuma sedikit. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar dan saling memberkati. Oke, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Serahkan host. Ya, baik. Terima kasih Bu Hanaming untuk firman Tuhan disampaikan. Pak Surbakti mau menambahkan atau bagaimana? Karena ini kita waktunya sudah habis. Saya pikir begini. Ini tadi tentang bahasa roh agak meluas ya, Bu Hanaming. Ini kalau kita buka diskusi, saya pikir nanti melebar dan menghabiskan waktu. Jadi nanti mungkin Pak Surbakti bisa diatur kapan mau dibikin webinar saja ya Pak ya. Jadi biar jelas. Kalau pagi ini nanti jadi kita nggak suka kita nanti ya. Jadi mungkin Pak Surbakti hanya tambahkan sedikit untuk firman Tuhan apa ininya hari ini. Goal dia apa? Gitu. Silakan Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ya, goalnya kita adalah bagaimana supaya
setiap partisipan mengalami masuk arena roh. Karena hanya orang yang masuk arena roh lah yang mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Karena Allah itulah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh. Jadi kalau Benar. orang tidak masuk arena roh, itu akan bertentangan karena kehendak dan roh itu nggak bisa sinkron. Nah, makanya kalau pagi ini ya yang disampaikan oleh Anabing itu ya memang itulah dalam pengalaman hidupnya dan saya sendiri pun mengalami seperti itu ya. Adanya bermazmur. Nah, dan itu bisa berlangsung lama, bukan hanya sebentar. Ini kan karena kita pelajaran ya, jadi ya singkat-singkat, tapi kita bisa menangkap ide utamanya ya. Nanti mungkin kita atur. Kalau Anaming ada waktu nanti saya komunikasi dengan Ibu Anaming, kita buat mungkin malam ya kalau ada waktunya nanti kita akan sampaikan lagi. Nah, tapi ini satu pembukaan yang luar biasa untuk kita mengerti tentang dunia roh ya, terutama bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena kalau Roh Kudus bekerja, nah kita bisa menang atas segala masalah apapun karena Roh Tuhan lebih berkuasa daripada masalah kita, problem kita. Jadi kita tidak dikuasai oleh roh stres. Roh Kudus itu lebih berkuasa sehingga segala roh-roh yang lain membuat kita susah itu bisa ditolak semua, dihancurkan. Itu saja yang saya mengerti. Tidak harapan nanti Wanaming bisa berwaktunya untuk lebih lebih dalam lagi tentang bahasa roh dan kan Roh Kudus. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Tir. Saya siap ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti Bapak atur waktunya kapan, tapi Bapak juga harus atur waktu dulu dengan saya karena saya juga ada jadwal yang lain Bu, selain di Zoom. Saya ada onsite juga kita semua ya. Jadi atur waktu aja. Ya, Ya, terima kasih. oke. Ya, baik. Makasih. Baik, Bapak Ibu. Saya minta Pak Lamsar mungkin bisa angkat satu pujian ya, Pak Lamsar sebelum doa penutup ya. Nanti buat kita nanti hari ini. Oh ya, Pak Lamsar yang doa penutup juga ya. Bisa ya Pak Lamsar ya? Ya bisa aja, cuma lagunya saya harus nyari. Harus nyari dulu ya. Iya. Yang mudah-mudah aja Pak Lamsar yang bikin kita semangat, jangan tegang-tegang ya. Atau begini aja Bu Tiar, kita berikan Ibu Wanaming nyanyian nanti doa penutup Pak Lamsar. Ya, bisa Ibu Wanaming ujian ya dikombinasi dengan Apa Pak? Mazmur. Putus-putus? Ibu Anaming bisa naikkan pujian dan nanti dipraktekkan langsung. Bisa dengar ya? Nggak bisa main maksudnya, nggak apa-apa suara saya jelek ya? Nggak apa-apa. Jelek tapi Tuhan dengar bagus. Pak Ya. Tonggam ada gitar Pak Tonggam? Pak Tonggam? Buka mic-nya, buka mic-nya. Buka mic-nya dulu. Pak Tonggam buka mic. Bentar saya ambil. Oke. Pak Tonggam yang bawa pujian. Ya. Pak Tonggam bawa pujian, Pak Lamsar doa penutup ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita ya. Terima sukacita surga. Haleluya.